Halo, perkenalkan nama saya Gustono. Saya dari kelas 5 ASP. Kali ini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Manajemen Budaya dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, apa itu budaya organisasi? Bagian yang kedua, mengapa budaya organisasi penting? Dan bagian yang ketiga, seperti apa budaya organisasi itu? Contoh, perilaku, dan tindakan. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku yang dianut oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara anggota organisasi bekerja, berinteraksi satu sama lain, dan memandang organisasi mereka. Menurut Sain, pada tahun 1185, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditemukan, dibentuk, serta berkembang dalam suatu kelompok. Budaya organisasi dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, budaya organisasi formal adalah budaya organisasi yang tertulis dan dikomunikasikan secara eksplisit kepada anggota organisasi. Budaya organisasi formal biasanya dirumuskan dalam bentuk visi misi, nilai-nilai, dan kode etik organisasi. Yang kedua, budaya organisasi informal adalah budaya organisasi yang tidak tertulis dan dikomunikasikan secara implisit kepada anggota organisasi. Budaya organisasi informal biasanya dibentuk dari interaksi antara anggota organisasi dan dari pengalaman mereka selama bekerja di organisasi tersebut. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi untuk memahami budaya organisasi mereka mengelolanya dengan baik. Budaya organisasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi, antara lain yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat mendorong anggota organisasi untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif. Hal ini karena budaya organisasi dapat menciptakan lingkungan kinerja yang positif dan mendukung, serta dapat membantu organisasi untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja anggota organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat membuat anggota organisasi merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Hal ini karena budaya organisasi dapat memberikan rasa kebersamaan dan identitas kepada anggota organisasi, serta dapat membantu mereka untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik organisasi bagi calon karyawan. Calon karyawan cenderung tertarik untuk bekerja di organisasi yang memiliki budaya organisasi yang kuat dan positif. Hal ini karena budaya organisasi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana rasanya bekerja di organisasi tersebut. Yang keempat, meningkatkan reputasi organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan reputasi organisasi di mata pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Hal ini karena budaya organisasi dapat mencerminkan nilai-nilai dan komitmen organisasi. Secara umum, budaya organisasi yang kuat dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, budaya organisasi untuk memahami budaya organisasi mereka dan mengelolanya dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh manfaat budaya organisasi yang kuat. Yang pertama, pada Google. Google dikenal dengan budaya organisasi yang inovatif dan kreatif. Budaya ini mendorong karyawan Google untuk berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide baru. Yang kedua, Netflix dikenal dengan budaya organisasi yang fleksibel dan egaliter. Budaya ini menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung bagi karyawan Netflix. Yang kedua, Salesforce dikenal dengan budaya organisasi yang berfokus pada pelanggan. Budaya ini mendorong karyawan Salesforce untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Tentu saja budaya organisasi yang kuat tidak selalu menjamin keberhasilan organisasi. Namun, budaya organisasi yang kuat dapat memberikan fondasi yang kuat bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Budaya adalah seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya dapat terbentuk dari berbagai faktor seperti sejarah, geografi, agama, dan bahasa. Budaya dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk yang pertama nilai. Nilai adalah keyakinan tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Nilai-nilai budaya dapat dicermin dalam perilaku dan tindakan. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan tentang apa yang benar atau mungkin.
Kepercayaan budaya dapat tercermin dalam cara orang memandang dunia. Yang ketiga, norma. Norma adalah aturan atau standar yang mengatur perilaku. Norma budaya dapat tercermin dalam cara orang berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, perilaku. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh orang. Perilaku budaya dapat tercermin dalam cara orang makan, berpakaian, dan merayakan acara. Yang kelima, tindakan. Tindakan adalah perilaku yang disengaja. Tindakan budaya dapat tercermin dalam cara orang berbisnis, berpolitik, dan berkontribusi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh budaya. Yang pertama, budaya Indonesia dikenal dengan budaya yang beragam. Budaya Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, masing-masing dengan nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku sendiri. Yang kedua, budaya Jepang dikenal dengan budaya yang formal dan sopan. Orang Jepang biasanya menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat. Yang ketiga, budaya Amerika Serikat dikenal dengan budaya yang bebas dan individualis. Orang Amerika Serikat biasanya lebih terbuka dan ekspresif daripada orang dari budaya lain.